Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam pemeliharaan, perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kalau saudara percaya itu pasti terjadi. Iman kita saudara, iman yang luar biasa. Dan di dalam kekristenan, ya, Tuhan mengajarkan kita bagaimana harus percaya walaupun tidak melihat. Itulah iman. Kalau kita berkata bahwa tidak seorang pun bisa dibenarkan tanpa iman. Dari tokoh-tokoh Alkitab saudara, mulai dari Nuh, Abraham, mereka belum melihat, tetapi mereka percaya akan janji Tuhan. Walaupun ada banyak alasan, mereka berkata, apakah ini benar suara Tuhan? Ya, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, pionir-pionir iman, memberikan teladan iman bagi kita. Dan kita juga sebagai orang yang percaya hari-hari ini, saudara adalah orang-orang yang luar biasa, bisa percaya walaupun belum melihat. Apa yang kita percaya adalah sesuatu pengharapan yang pasti, yang ditulis di dalam Alkitab, saudara. Karena semua yang ditulis dari Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu akan digenapi. Di dalam perjanjian lama telah digenapi semuanya, termasuk bagaimana kedatangan Mesias. Saudara, kemarin saya membahas tentang janji pemulihan bangsa Israel itu di dalam Yeremia 30. Kalau kita maju selangkah, Yeremia 31, di situ saudara judulnya perjanjian baru, ya. Jadi kita ini orang-orang yang percaya, orang Kristen ini, ya, mengikuti dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhannya orang Israel, saudara. Tuhan yang benar. Ingat bahwa bangsa Israel itu dipilih dari antara bangsa-bangsa supaya mereka jadi menjadi percontohan bagi bangsa-bangsa lain, saudara. Ya, mereka dipilih untuk menyembah Tuhan yang benar. Bagaimana caranya Tuhan yang benar memperkenalkan dirinya, saudara? Itu dengan mujizat-mujizat, dengan menuntun bangsa Israel. Bahkan ketika mereka di padang gurun, saudara, apa yang mereka makan? Roti yang turun dari surga. Itu dicatat di Alkitab semua. Ya, ini bukan cerita yang hanya retorika belaka, ya, hanya karangan-karangan belaka, tetapi semua terjadi, saudara. Nah, dalam Yeremia 31, perjanjian baru, ini buat bangsa umat pilihan Tuhan. Ingat bahwa bangsa Israel adalah gambaran perjanjian baru yang akan datang. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Elohim segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo mari kita naik ke gunung, naik ke Sion kepada Tuhan Elohim kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukaria tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah pujian dan katakanlah Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yang yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung, bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan raya, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel
akan mengumpulkan kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan domba. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi merana. Ya, ini adalah janji Tuhan, perjanjian baru bagi bangsa umat pilihan Tuhan. Dan seterusnya, saudara. Kalau kita baca ini panjang, saudara bisa baca sendiri bagaimana pemulihan Tuhan, bahkan perjanjian baru bagi umatnya. Tetapi bukan cuma kepada umat pilihan. Ini adalah gambaran perjanjian baru yang dinyatakan dalam Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana Yesus menjadi tebusan bagi dosa seluruh umat manusia. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kita baca di ayat 38, saudara. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan, dari menara Hananel sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, lalu membelok ke Goa. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur akan menjadi kudus bagi Tuhan. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Nah, ini menggambarkan bagaimana kerajaan Tuhan untuk selama-lamanya, saudara. Israel akan dipulihkan. Ada banyak orang yang mengaku bahwa Yesus Tuhan dan percaya kepadanya. Ini akan digenapi, pasti akan terjadi. Ada kata selama-lamanya di sana, artinya kita akan selama-lamanya bersama dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.